Dr. Sharon Stone telah merintis Christian International di Eropa selama 24 tahun. Dia disebut sebagai Nabi Eropa. Para pimpinan kementerian dan pemerintah Inggris secara rutin melakukan konsultasi dengannya. Tetapi oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, capaian tertinggi dari Dr. Sharon adalah kemampuannya untuk mengangkat dan meluncurkan nabi-nabi lain agar berdampak secara nasional dan internasional. Dr. Bill Hamon yang merupakan pionir dari gerakan kenabian secara terbuka menyebutnya sebagai salah satu dari 3 nabi yang paling akurat. Tuhan berkata, percayalah kepada nabi-nabiku dan kamu akan berhasil. Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini tidak berbeda dari apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia. Tuhan berkata, sekarang kamu harus meninggalkan sungai Kerit. Ada janda yang sudah kusiapkan untuk memeliharamu di sana. Janda itu akan berinvestasi atasmu, sehingga kau dirawat dengan baik di sisa musim kelaparan ini. Saya pikir Elia tidak bersemangat akan hal itu sama sekali. Dan saya membayangkan, Elia mungkin berpikir bahwa janda itu adalah seorang janda yang sangat kaya. Itulah pikiran saya. Jika Tuhan mengirim saya kepada seseorang yang akan menjaga saya, Tuhan tidak akan mengirim saya kepada seseorang yang kondisinya lebih buruk dari saya. Tetapi Tuhan melakukannya terhadap Elia. Dibutuhkan cara pandang yang berbeda ketika saudara memasuki musim yang berbeda. Sekarang, jika saudara perhatikan pada tahun 2023 atau 5783, satu-satunya angka yang berubah adalah angka 3. Angka 3 dalam bahasa Ibrani disebut Gimel. Artinya adalah penghakiman dan berkat. Mungkin saudara berpikir, apakah Tuhan menjadi penderita skizofrenia? Tidak. Artinya adalah Tuhan memanifestasikan apa yang siap untuk dimanifestasikan. Penghakiman beberapa orang siap untuk dimanifestasikan dalam hidup mereka, tetapi bagi yang lain adalah penghargaan atau hadiah. Itulah arti kata Gimel. Saudara akan dapatkan apa yang telah saudara percayai, firman yang telah saudara deklarasikan. Jadi sekarang adalah musim penghakiman dan penghargaan. Sebelum kita masuk ke musim ini, saudara mungkin berkata, "Ya Tuhan, seandainya aku bisa melakukan hal-hal yang lebih baik sebelumnya." Kita perlu menyadari, saudara dan saya memiliki Tuhan yang berbelas kasih. Kita memiliki Tuhan yang punya kerinduan jauh lebih besar untuk kita daripada yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Saudara dan saya melayani Juru Selamat yang tahu bahwa kita akan melakukan kesalahan. Namun Tuhan tetap masih bekerja dalam kita. Dan Tuhan masih menempatkan kerinduan di dalam diri saudara dan di dalam diri saya untuk memenuhi tujuan hidup dan panggilan ilahi di bumi. Bahkan di tengah-tengah semua hal yang sedang terjadi, mungkin saudara tidak berpikir positif, tetapi suara Tuhan semakin bergema di dalammu. Rasa lapar akan Tuhan meningkat di dalam diri saudara, karena Tuhan ingin membawa saudara ke tempat di mana saudara diperlukan. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki rencana, dan Dia menyebut rencana itu adalah rencana yang baik. Jadi saudara harus ingat, 2023 adalah tahun penghakiman dan penghargaan. Itu adalah kata-kata yang baik dan bukan kata-kata yang buruk. Saya butuh penghakiman yang benar dalam hidupku. Saya membutuhkan penghargaan yang benar dalam hidup saya. Saya membutuhkan keduanya. Angka Gimel dan gambar yang menyertainya cocok untuk angka 3. Itu terlihat seperti pria yang berjalan ke arah kiri. Arti secara simbolisnya adalah pria itu bergegas ke kiri, yang merupakan angka berikutnya, yaitu angka 4. Pria itu bergegas ke angka 4, yang merupakan simbol seseorang yang membungkuk dalam kerendahan hati. Dan pria itu bergegas untuk memberinya sesuatu yang dia butuhkan. Artinya, orang benar yang bergegas menuju orang yang tidak benar untuk memberi mereka apa yang mereka perlukan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bergegas ke arah kita untuk menyediakan apa yang kita tidak punya. Tetapi, itu tidak seperti ketika saya berjalan di jalanan dan saya memberikan 5 pound kepada seseorang yang hidup susah di jalanan. Dan kemudian saya berkata, semoga sukses dengan hidupmu. Bukan itu artinya. Gimel itu artinya memberi sesuatu yang akan mengubah hidup orang lain. Mungkin itu seperti memberi mereka sesuatu yang menyebabkan mereka memiliki karir yang baru. Atau memberi sesuatu yang menyebabkan pintu baru terbuka bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Artinya, memberi sesuatu yang membuat perbedaan dalam hidup mereka. Yang rendah hati itu disimbolkan sebagai yang miskin.
Dan jika dibandingkan dengan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita adalah orang-orang yang miskin itu. Tetapi tidakkah kamu ingin menjadi solusi bagi orang lain? Tentu iya. Jadi jika saya ingin menjadi seperti Kristus, maka saya juga akan bergegas kepada orang lain untuk memberi mereka sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Gimel dikaitkan dengan nama Gideon. Gideon adalah gambaran yang miskin, mengurus gandum di tempat pemerasan anggur, di tempat yang tersembunyi. Orang miskin yang tidak punya cara untuk keluar dari situasinya. Dan malaikat Tuhan datang langsung ke tempat itu dan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan segera membangkitkannya. Pada malam itu juga, pria yang tadinya bersembunyi, memiliki kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan berhala-berhala bahkan di keluarganya sendiri. Dan kemudian dia mulai membentuk pasukan. Seperti itulah musim ini. Tuhan akan menemui saudara di tempat pemerasan anggur. Tuhan akan menemui saudara di tempat di mana semua akan berubah untuk selamanya. Tuhan bergegas kepada saudara dengan kemurahan yang akan mengubah hidup saudara. Dan Tuhan menyampaikan kepadanya bukan hanya tentang keuangan. Kata itu berarti memenangkan saudara dari kemiskinan. Jadi, pada gambar ini, Kristus bergegas ke arah kita untuk memberi kita sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Saya harap itu memberi harapan dan damai dalam diri saudara. Tetapi saya harap itu juga menunjukkan kepada saudara bahwa saudara tidak dapat beroperasi dengan pola pikir yang lama, atau saudara akan kehilangan apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Karena saudara harus berfungsi dengan cara yang berbeda, dengan hal yang baru yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Apa yang akan Tuhan lakukan pada musim Gimel ini? Tuhan berkata, berkat-Ku akan datang dan itu akan menguasaimu. Tuhan akan berlari menuju orang yang miskin itu. Tuhan berlari menuju yang rendah hati. Tuhan berlari kepada yang sangat membutuhkan. Tuhan akan memberi saudara sesuatu yang mengubah hidup saudara. Sama seperti Gideon yang harus mengambil tindakan. Saudara dan saya akan dipanggil untuk mengambil tindakan yang tidak nyaman pada musim ini. Dan saya juga akan berbicara tentang pertumbuhan dan kedewasaan. Pada musim-musim lalu, sekitar 15 tahun terakhir, gereja banyak berkonsentrasi pada kasih Tuhan yang besar dan pada belas kasihan Tuhan. Banyak berdiam dalam hadirat Tuhan. Semua itu benar-benar luar biasa, tetapi itu hanyalah bagian dari refleksi dan aspek Tuhan. Namun tidak satu pun dari hal-hal itu yang menghasilkan kedewasaan, memunculkan kekuatan yang menantang karakter Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Saya percaya bahwa saat kita memasuki musim ini, Tuhan memberi kita sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita. Sama seperti Tuhan memberdayakan Gideon. Gideon harus segera pergi berperang dan membangun pasukan. Saya pikir Roh Tuhan menentang mentalitas Kristen kita yang malas saat ini. Jadi banyak dari kita akan berkata bahwa musim yang akan kita masuki adalah musim penyingkapan. Karena Tuhan akan membalas kita baik penghakiman atau penghargaan. Dan Tuhan akan melakukan itu untuk saudara. Hal itu membuat musuh sangat gugup, karena saudara berada pada waktu seperti sekarang ini. Alkitab berkata, karena musuh tahu bahwa waktunya sangat singkat, dan itu membuatnya sangat marah. 1 Petrus 4 ayat 17 dan Yehezkiel 9 ayat 6. Keduanya memberitahu kita bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Itu artinya kitalah yang pertama mendapatkan berkat, tetapi kita jugalah yang pertama mendapatkan penghakiman. Saya melihat dalam roh sekarang seseorang yang mengubah jalur kereta, sebuah jalur yang telah dilalui banyak orang, tetapi mereka seolah tidak akan menaikinya. Mereka pikir mereka akan turun karena jalur sekarang sedang diputar dan itu tidak berubah. Tuhan berkata, aku baru saja mengganti jalur untukmu. Aku mengubah arahnya. Aku membuat jalan lurus untukmu. Aku membuat penebusan untuk waktumu. Aku baru saja membuat percepatan progres untukmu. Tuhan berkata, aku akan memiliki Gideonku sekarang ini. Mereka yang bangkit dengan roh pahlawan. Tuhan berkata, aku akan memiliki Gideonku sekarang ini. Mereka yang bangkit dengan roh pahlawan. Tidak saja untuk kebaikan mereka sendiri, tetapi untuk kebaikan gerejaku. Aku akan memiliki mereka yang bangkit bukan saja untuk keluarga mereka, tetapi mereka yang bangkit untuk keluarga-keluarga di bumi,
agar dapat terlindungi. Agar keluarga di bumi diberkati, kata Tuhan. Janjiku adalah bahwa aku akan mengunduh strategi dan hikmat. Aku akan membuatmu memiliki pemahaman tentang apa yang tidak kamu mengerti sebelumnya. Tetapi Roh Tuhan berkata, jika kamu mau memberi rasa engganmu dan penolakanmu untuk berperang, aku akan memberimu kegembiraan dalam pertempuran. Saya juga melihat jarum dan benang, dan juga tangan para malaikat. Jumlahnya sangat banyak. Saya bertanya, apakah kita memperbaiki jaring? Apa yang sedang terjadi di sini? Ternyata itu adalah perbaikan baju jirah. Saudara akan dipersenjatai kembali. Ada baju jirah fleksibel yang Tuhan kenakan padamu. Bapa, kami berterima kasih. Engkau menyuruh kami untuk memakai baju jirah yang menempatkan kami di tempat kemenangan dan perlindungan. Biarkan malaikatmu memperbaiki yang telah rusak. Biarlah perbaikan itu selesai dan mengenakan baju jirah yang fleksibel itu pada kami sekarang. Dalam nama Yesus.